Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pengawas peserta Bintek Kurikulum SMKPK, izinkan saat ini saya akan menyampaikan materi asesmen diagnostik yang akan dipaparkan dalam kesempatan sekarang ini. Agenda sesi yang akan kita pelajari meliputi tujuan asesmen sendiri dan asesmen diagnostik kognitif. Ada 3 sesi yang akan kita lalui. Adapun tujuan asesmen diagnostik secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi 2, yaitu non-kognitif dan kognitif. Seperti yang dipaparkan di bawah, bisa kita lihat non-kognitif meliputi mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sedangkan kognitif mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyampaikan pembelajaran di kelas, memberikan kelas remedial atau pelajaran terhadap kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Next, lanjutkan. Asesmen diagnostik non-kognitif bisa kita uraikan. Asesmen diagnostik kognitif meliputi kesejahteraan psikologi yang tadi sudah saya sampaikan, aktivitas siswa, kondisi keluarga, gaya belajar. Sedangkan tahapan melaksanakan asesmen terbagi menjadi 3 tahapan: 1 persiapan, 2 pelaksanaan, dan 3 tindak lanjut. Asesmen diagnostik non-kognitif bisa Ibu Bapak lihat dalam diagram paparan di layar. Contohnya kegiatan persiapan, alat bantu, gambar-gambar yang mewakili emosi. Siapkan pertanyaan panduan seperti berikut, apakah yang sedang kamu lakukan dan kamu rasakan. Sedangkan yang kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan yang terakhir, apa harapanmu? Itu pertanyaan yang disampaikan untuk menggali dan mengetahui keadaan siswa. Asesmen diagnostik non-kognitif, contohnya bisa lihat Bapak Ibu di gambar yang saya tayangkan ini, bisa melalui bercerita, menulis, dan menggambar. Asesmen diagnostik non-kognitif, strategi pertanyaannya: 1. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Jangan memberikan pertanyaan yang terlalu berbelit-belit ataupun panjang sehingga menyulitkan siswa. 2. Menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa memenuhi jawabannya. Dan yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Ada 3 komponen dalam diagram ini: saat siswa menjawab pertanyaan, saat siswa balik bertanya, dan saat siswa menjawab pertanyaan. Berikan penguatan, lakukan langsung menjawab, dan mengarahkan kembali pertanyaannya. Berikutnya, asesmen diagnostik non-kognitif, tindak lanjut yang harus kita lakukan. 1. Identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata.
Hal ini untuk memudahkan curhat. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Dan yang terakhir, 3, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Asesmen diagnostik kognitif, kalau tadi sudah dipaparkan, sekarang kita berarah mengajukan ke diagnostik kognitif, kalau tadi non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosa kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen ini meliputi tujuan, tahapan, persiapan, pelaksanaan, dan diagnostik, dan tindak lanjut. Next. Asesmen diagnostik kognitif, contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaannya. 1, buat jadwal pelaksanaan. 2, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh kementerian. 3, susun pertanyaan sesederhana mungkin yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, yaitu untuk belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Contoh kegiatan tindak lanjut untuk asesmen diagnostik kognitif. 1, lakukan pengolahan hasil asesmen. Buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Hitung rata-rata kelas. 2, bagi siswa yang menjadi 3 kelompok. Yang pertama, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai pastinya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. 3, siswa dengan nilai rata-rata dan mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Poin 3, lakukan penilaian pelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk penyesuaian pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Dan yang terakhir, 4, ulangi proses diagnosis ini dan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Contoh perencanaan soal di bidang tindak lanjut diagnostik kognitif, kita ambil contoh yang dasar saja, yaitu matematika kelas 3 SD. Di sini ada gambar Mister dan Vinsil, di mana tujuan pembelajarannya menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Persyaratan dan tujuan pembelajarannya mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya kita bisa lihat dalam gambar berikut ini. Contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut untuk soal dasar matematika kelas 3 SD. Tadi disampaikan ada jawaban A, B, C. Jika jawabannya A paham utuh, jawaban B dan C pahamnya sebagian bahkan tidak paham, maka tindak lanjutnya pun berbeda. Untuk yang paham, pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikutnya. Sedangkan untuk paham sebagian atau tidak paham, dilakukan remedial pada siswa tersebut. Demikian pemaparan materi kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon kiranya Bapak Ibu bisa melengkapi data ataupun pertanyaan yang kami sampaikan. Mangga. Cukup Pak, Bu? Jelas Pak. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan kami dalam materi kali ini. Mohon kiranya dipahami dan ditindaklanjuti secara materi berikutnya.
untuk tindak lanjut pemahaman Bapak Ibu di lapangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.